Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil perencanaan bisnis atau bisnis plan yang berjudul Keripik Sanjay Ampek Sakawan, yang merupakan tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan di bawah bimbingan Bapak Muhammad Adri SPDMT. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Irfan Irsyad, dengan NIM 20043012. Selanjutnya, Iit Gusti Sri Murni dengan NIM 20043011. Irwan Syah dengan NIM 20043013. Leni Karisma dengan NIM 20043014. Baiklah, langsung saja kepada latar belakang kami mendirikan usaha Keripik Sanjay Ampek Sakawan. Perkembangan zaman dan teknologi di masa kini membuat orang lebih memilih dalam membeli makanan, terutama makanan ringan. Orang-orang lebih suka untuk membeli makanannya ringan yang dijadikan sebagai cemilan, terutama anak muda zaman sekarang. Karena target utama kami adalah anak-anak muda. Kami membuat makanan yang selain harganya murah, dapat dijangkau oleh kantong anak-anak sekolahan maupun kuliahan. Tapi rasanya sudah pasti dijamin enak dan akan memberikan sensasi rasa yang berbeda dari yang biasanya. Dari uraian di atas, maka sangat potensial jika kami mengembangkan usaha makanan ringan ini. Karena rasanya sudah pasti dapat diterima oleh masyarakat Sumatera Barat. Makanan ringan ini mempunyai dua varian rasa, yaitu rasa keju dan rasa barbecue, yang sesuai dengan selera anak muda zaman sekarang. Walaupun penjualan ini kami targetkan untuk anak muda, tetapi semua kalangan juga dapat menikmatinya. Makanan ringan ini sangat cocok untuk dimakan langsung atau sebagai teman makan nasi. Dengan alasan tersebut, kami berniat untuk merintis usaha makanan ringan, dan usaha kami tersebut kami beri nama atas kesepakatan bersama, yaitu Sanjay Ampek Sakawan. Keripik ini terbuat dari ubi-ubian yang kemudian kami olah dengan rasa keju dan barbecue, sehingga dapat meningkatkan nilai jualnya dibandingkan keripik biasa. Selanjutnya yaitu visi dan misi serta tujuan usaha Keripik Sanjay Ampek Sakawan. Visi dari Keripik Sanjay Ampek Sakawan yaitu menciptakan makanan ringan tradisional yang bercita rasa internasional dan diminati masyarakat dengan mengedepankan rasa yang berkualitas, tampilan yang menarik dan unik, serta memiliki harga yang ramah di kantong. Serta tidak lupa tentunya selalu memberikan inovasi-inovasi baru dalam produk. Selanjutnya misi. Misi kami yaitu 1. Memperkenalkan makanan ringan tradisional secara mendunia. 2. Meningkatkan kualitas makanan tradisional. Dan yang ketiga yaitu senantiasa memberikan inovasi baru pada produk. Selanjutnya yaitu tujuan usaha. 1. Untuk melatih dan mempertajam kemampuan berwirausaha dalam masyarakat, menjadikan makanan tradisional menjadi makanan kekinian yang bercita rasa internasional dengan menghadirkan berbagai varian rasa yang baru. Membuka lapangan pekerjaan yang baru. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis SWOT dan strategi perusahaan. Kekuatan perusahaan Sanjay Ampek Sakawan yaitu Sanjay Ampek Sakawan mempunyai rasa yang unik, harga yang terjangkau, menyediakan pemesanan online, mempunyai kemasan yang menarik, dan mempunyai rasa yang gurih serta renyah. Peluang dari usaha ini yaitu persaingan dan selera. Kelemahan dari Keripik Sanjay Ampek Sakawan yaitu produk yang tidak tahan lama, serta produk yang mudah dibuat sendiri sehingga memudahkan pelanggan untuk membuatnya di rumah. Strategi perusahaan yang kami tawarkan yaitu senantiasa memelihara dan menjaga kualitas produk agar dapat memuaskan konsumen dan tidak lupa melakukan pembaruan atau upgrading di setiap lini perusahaan, baik pelayanan, promosi, serta varian-varian rasa baru agar Sanjay Ampek Sakawan selalu mendapatkan tempat di hati konsumen dengan pembaruan yang mengikuti tren perkembangan zaman. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Irwan Syah. Kepada Irwan Syah dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Yang pertama adalah target pasar. Target pasar pada usaha ini adalah seluruh masyarakat dari berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan keripik dapat dikonsumsi oleh siapa saja. Target utama adalah seluruh warga Universitas Negeri Padang. Yang kedua yaitu metode pemasaran. Metode pemasaran yang akan dipakai dalam usaha ini adalah dengan melakukan promosi
baik itu promosi secara langsung ataupun promosi secara online melalui sosial media. Selain itu, strategi pemasaran yang akan kami lakukan adalah menetapkan harga yang relatif murah, menyediakan tempat penjualan yang strategis, memenuhi kepuasan dan permintaan konsumen. Selanjutnya, yaitu sistem penjualan atau distribusi. Sistem penjualan produk yang akan kami gunakan dalam meningkatkan frekuensi penjualan produk ini adalah langsung dan menerima pesanan lewat telepon ataupun secara langsung. Oke, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Saudari Iit. Kepada Saudari, persilakan. Oke, materi selanjutnya yaitu rencana produksi. Dalam membuat keripik sanjay 4 sakawan ini membutuhkan bahan-bahan baku dan alat-alat. Yang pertama itu bahan baku. Bahan baku yang dibutuhkan yaitu seperti singkong, garam halus, bumbu tabur, minyak goreng, air, bawang putih bubuk, bawang putih merah, kapur sirih, merica, gula bubuk, gula pasir, keju parmesani bubuk, dan bumbu tabur rasa barbecue. Kemudian, alat yang digunakan yaitu seperti wajan, spatula penyaring, wadah, blender, alat penyerut, mesin pres, plastik kemasan, mangkok, pisau, kompor, dan label produksi. Selanjutnya itu proses produksi. Dalam membuat keripik sanjay 4 sekawan ini yang memiliki 2 varian rasa, yang pertama rasa barbecue dan yang kedua yaitu rasa keju. Langkah-langkah dalam membuat keripik sanjay rasa barbecue, yang pertama, singkong segar dikupas terlebih dahulu, kemudian dicuci dan diiris tipis-tipis. Untuk penyesuaian ketebalan dari singkong tersebut harus menggunakan alat khusus untuk mengiris. Selanjutnya, masukkan kapur sirih dalam air yang sudah dipersiapkan. Kemudian rendam irisan singkong dalam air kapur sirih tersebut. Yang kedua, haluskan bawang merah dan bawang putih menggunakan blender. Bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan selanjutnya dimasukkan dalam rendaman irisan singkong, aduk sebentar hingga rata, lalu diamkan sekitar 1 jam agar meresap sempurna. Yang ketiga, berikutnya singkong lalu ditiriskan hingga benar-benar kering. Biarkan mengering dengan sendirinya tanpa bantuan cahaya matahari. Yang keempat, panaskan dengan api sedang minyak goreng yang sudah dipersiapkan, lalu goreng irisan singkong sambil diaduk-aduk. Setelah matang atau warnanya menguning sedikit kecoklatan, keripik singkong diangkat lalu ditiriskan untuk menghilangkan kandungan minyak yang ada di dalamnya. Yang kelima, masukkan keripik sanjay atau singkong ke dalam mangkuk besar, taburkan bumbu tabur rasa barbecue. Kocok-kocok atau goyang-goyang mangkuk hingga seluruh keripik sanjay terlumuri oleh bumbu tersebut. Kemudian sajikan. Atau masukkan keripik sanjay dalam plastik kemasan, kemudian dikemas supaya kerenyahan tetap terjaga. Dan keripik sanjay siap disajikan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membuat keripik sanjay rasa keju. Langkah-langkahnya hampir sama dengan keripik sanjay rasa barbecue, namun bumbu taburnya saja yang berbeda, yaitu ketika masukkan keripik sanjay dalam mangkuk, bumbu tabur yang digunakan yaitu bumbu tabur rasa keju. Dari langkah pertama sampai langkah terakhir itu sama dalam proses pembuatannya. Oke, selanjutnya yaitu kapasitas produksi. Dalam 1 hari, kami akan memproduksi keripik sanjay rasa keju and barbecue dengan menggunakan bahan utama singkong yang segar sebanyak 20 kg dan menghasilkan 4 kg keripik sanjay. Dengan varian berat, yang pertama berat 100 gram sebanyak 20 pieces, yang kedua berat 200 gram sebanyak 10 spesies. Total produksi 1 minggu dari hari Senin sampai Jumat yaitu berat 100 gram sebanyak 100 pieces, berat 200 gram sebanyak 50 pieces. Total produksi dalam 1 tahun yaitu berat 100 gram sebanyak 4.800 pieces, berat 200 gram sebanyak 2.400 pieces.
Oke, selanjutnya yaitu rencana manajemen. Bentuk usaha. Bentuk usaha kami merupakan home industry berskala kecil yang menjual produk secara face-to-face dan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Bentuk usaha yang kami jalan ini bergerak di bidang makan ringan berupa keripik sanjay yang mempunyai 2 varian rasa, yaitu rasa keju dan rasa barbecue. Keripik sanjay rasa keju and barbecue ini merupakan olahan makanan yang dijual dengan harga terjangkau namun memiliki cita rasa yang tidak kalah enak dengan cemilan makan ringan dengan harga yang mahal di luar sana. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dan personel. Dalam usaha keripik sanjay 4 sekawan ini, kami menyusun struktur organisasi seperti yang pertama direktur itu dipimpin oleh Irfan Irsyad, yang kedua manajer produksi SDM Iit Gusti Sri Murni, yang ketiga manajer pemasaran Irwansyah, dan yang keempat itu manajer keuangan Leni Karisma. Oke, demikianlah materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Leni Karisma. Kepada Leni Karisma dipersilakan. Baik, selanjutnya rencana keuangan. Dalam rencana keuangan ada beberapa poin yang harus kita rencanakan. Yang pertama yaitu kebutuhan investasi dan modal kerja. Dalam kebutuhan investasi dan modal kerja, ada beberapa poin pula yang dapat kita perhitungkan atau kita rencanakan. Yang pertama yaitu kebutuhan alat untuk diproduksi. Kebutuhan alat diproduksi ini berisikan tentang alat-alat yang kita gunakan untuk memproduksi produk tersebut. Usaha keripik sanjay ini termasuk salah satu cemilan yang enak dan disukai banyak orang. Usaha ini banyak peminat, jadi besar kemungkinan untuk berhasil dalam menjalankan usaha ini. Tujuan sasaran dari produk ini adalah mahasiswa-mahasiswi dan masyarakat sekitar. Produk ini diharapkan nantinya bisa bersaing dengan makanan lain, dan harga dari produk ini sangat terjangkau dan juga sehat untuk dikonsumsi. Adapun saran dari kami sebagai penulis kepada pembaca, yang pertama, para pembaca dapat lebih memahami dan memaknai pentingnya belajar berbisnis agar mempunyai peluang bisnis yang besar. Bagi pemuda, khususnya mahasiswa, mulailah berbisnis dari kecil dan secara tekun. Dan yang ketiga, dalam melakukan atau menjalankan bisnis, pemula dapat bertanya kepada pebisnis atau pengusaha yang sudah sukses dalam dunia bisnisnya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Berakhirnya pemaparan materi yang disampaikan oleh Leni Karisma tadi, maka berakhirlah presentasi perencanaan bisnis dari kelompok 3. Dan izinkan saya mewakili rekan-rekan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Adri SPDMT yang telah membimbing kami selama masa perkuliahan serta khususnya pada penyusunan proposal perencanaan bisnis ini. Dan izinkan saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi kelompok 3. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.